Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Belgia terus pantau pemulihan cedera Lukaku. Proses pemulihan cedera yang dialami Romelu Lukaku menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Ia diyakini bisa tampil bersama Belgia di Piala Dunia 2022. Lukaku telah menjalani MRI scan di Belgia dan menunjukkan kondisinya berangsur membaik. Ia juga turut berangkat dengan menuju Kuwait untuk berlatih jelang turnamen. Lukaku akan dipantau kondisinya setiap hari. Ia berpeluang tampil di Piala Dunia meski tak langsung turun di laga pertama melawan Kanada pekan depan. Martinez tampak menyiapkan Lukaku untuk fase gugur jika Belgia mampu lolos dari penyisian grup. Ronaldo bikin heboh, Messi justru hindari keriuhan. Di saat Cristiano Ronaldo bikin heboh lewat wawancaranya, Lionel Messi justru mengaku berusaha menghindari keriuhan. Hal itu diutarakan Messi dalam sebuah wawancara. Pemain Paris Saint-Germain itu bicara banyak hal juga, salah satunya soal dirinya yang sebenarnya tak suka ketenaran. Menjadi Messi memiliki sisi negatifnya. Terkadang saya berharap saya tidak terkenal. Saya tidak suka menjadi pusat perhatian atau merasa orang-orang melihat saya, tetapi saya sudah terbiasa, ujar Messi. Ronaldo cengkram João Cancelo di sesi latihan Portugal. Ada pemandangan yang bikin bertanya-tanya di sesi latihan timnas Portugal. Cristiano Ronaldo terlihat mencengkram João Cancelo. Terlihat CR7 juga mengatakan sesuatu yang tak jelas karena posisinya membelakangi kamera. Usai dicengkram Ronaldo, Cancelo terlihat kesal. Pemain berusia 28 tahun itu kemudian berusaha melepaskan tangan Ronaldo dan menjauh darinya. Ronaldo juga terlihat meninggalkan Cancelo sambil terlihat tersenyum kecil. Momen itu banyak dibahas di media sosial. Nkunku cedera saat latihan, absen bela Prancis di Piala Dunia. Kabar buruk datang dari penyerang timnas Prancis, Christopher Nkunku. Ia mengalami cedera saat latihan bersama skuad Les Bleus dan dinyatakan tak bisa pulih tepat waktu untuk Piala Dunia 2022. Usai terlibat duel perebutan bola dengan Eduardo Camavinga, striker RB Leipzig itu langsung terjatuh dan memegang paha bagian bawah. Setelahnya Nkunku bisa bangun, namun jalannya sedikit pincang. Absennya Nkunku menjadi pukulan berikutnya untuk pelatih Didier Deschamps karena banyaknya pemain top Prancis yang absen karena cedera. Randal Kolo Muani gantikan Christopher Nkunku di timnas Prancis untuk Piala Dunia. Nkunku harus melupakan mimpinya bermain di Piala Dunia 2022. Prancis sendiri dilaporkan telah mendaftarkan Kolo Muani sebagai pengganti Nkunku. Walau pendaftaran pemain sudah ditutup, FIFA masih membolehkan perubahan skuad. Kondisi itu hanya berlaku ketika ada pemain cedera. Nama Kolo Muani memang tidak banyak dibicarakan saat Prancis mengumumkan skuad, tetapi dia adalah pemain bagus. Bersama Frankfurt, Kolo Muani telah mencetak 5 gol dan membuat 10 assist. Kolo Muani tidak kalah dari Nkunku pada aspek kontribusi gol. Apa Arsenal kuat dikejar-kejar Manchester City? Start apik Arsenal membawa mereka memasuki jeda Piala Dunia 2022 sebagai pemuncak Premier League. Keunggulan 5 poin sudah cukup untuk memperkuat anggapan bahwa Arsenal siap untuk bertarung di persaingan gelar. Namun mantan penyerang meriam London Ian Wright malah khawatir tim besutan Mikel Arteta saat ini memimpin klasemen. Berada di depan Manchester City bikin Ian Wright gusar karena ia ragu Arsenal sudah punya ketahanan mental yang cukup untuk menghadapi tekanan. Ia justru lebih suka Arsenal jadi pihak yang mengejar. Di Maria bersyukur bisa bertahun-tahun main bareng Messi di Argentina. Angel Di Maria akan bahu-membahu lagi dengan Lionel Messi di timnas Argentina.
Messi dan Di Maria memang selalu menjadi sandaran Argentina. Bersama Messi, Di Maria sudah membela Argentina sejak 2008. Bisa menjadi rekan setim, salah satu pemain terbaik membuat Di Maria bersyukur. Buat saya, ada di sisi Leo adalah segalanya. Dia merupakan yang terbaik di dunia. Si kecil ini adalah alien. Saya tidak akan lelah mengatakan itu. Dan saya bilang lagi, bermain dengan Leo adalah hal terbaik yang terjadi pada saya dalam karir saya, kata Di Maria. Disebut Ronaldo bukan pelatih, begini jawaban Ralf Rangnick. Ralf Rangnick menjadi salah satu orang yang diserang Cristiano Ronaldo dalam wawancara kontroversialnya. Ronaldo menyebut Rangnick bukan seorang pelatih dan tak bisa menjadi bos di Manchester United. Rangnick akhirnya buka suara soal komentar Ronaldo tersebut. Dia mengatakan terserah klub dan jurnalis untuk menilainya. Saya adalah bos tim nasional Austria. Bukan tugas saya untuk menilai itu. Itu tugas Manchester United dan jurnalis olahraga, tegas Rangnick. Fans Juventus wajib tahu Allegri jadi pelatih terbaik Serie A bulan November. Setelah terseok-seok pada awal musim, Juventus sudah menemukan kestabilan di Serie A. Mereka tercatat mampu meraih hasil positif sepanjang bulan November. Rentetan hasil positif itu membuat Juventus menempati peringkat ketiga di klasemen Serie A. Hal itu membuat sang allenatore Massimiliano Allegri terpilih sebagai pelatih terbaik Serie A edisi November 2020. Serie A juga mengatakan bahwa Allegri akan menerima penghargaan tersebut dalam laga kandang pertama Juventus pada tahun depan melawan Udinese pada 8 Januari 2023. Erling Haaland yang terus bermimpi tentang Piala Dunia. Piala Dunia selalu menjadi ajang yang ingin dituju pesepak bola profesional. Erling Haaland juga demikian. Pemain Manchester City ini terus bermimpi soal Piala Dunia. Satu-satunya yang kini menghambat Haaland bisa pergi ke Piala Dunia adalah negaranya. Norwegia bukanlah negara yang dikenal punya kekuatan besar di sepak bola. Haaland yang menjelma sebagai seorang monster di depan gawang itu pun tak kuasa mengangkat tim nasionalnya sendiri. Pemain yang masih berusia 22 tahun ini masih bisa terus bermimpi. Piala Dunia 2026 di Kanada akan jadi kesempatan berikutnya yang harus dimaksimalkan Haaland. Piala Dunia 2022 bisa jadi yang terakhir bagi Kingsley Coman. Kingsley Coman gagal mencapai Piala Dunia di Rusia 4 tahun lalu karena cedera, dan meskipun pemain berusia 26 tahun itu siap tampil untuk negaranya di Piala Dunia 2022 Qatar, dia mengatakan bahwa tubuhnya dapat mengecewakannya sekali lagi jika dia terpilih pada tahun Piala Dunia 2026. Ini sangat penting, ini akan menjadi yang pertama dan mungkin Piala Dunia terakhir saya. Karena Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola. Saya berusia 26 tahun sekarang. Mungkin saat saya akan lebih baik pada saat saya berusia 30 tahun, tetapi secara fisik saya tidak dalam kondisi terbaik saya, ujarnya. Roberto Mancini, Piala Dunia tanpa Italia rasanya berbeda. Pelatih timnas Italia yaitu Roberto Mancini masih tak bisa menyembunyikan kekecewaannya gara-gara Gliazzurri gagal tampil pada Piala Dunia 2022 Qatar. Italia gagal tampil di Qatar lantaran pada babak playoff di awal tahun ini harus keok 0-1 dari Makedonia Utara. Mancini berujar kalau Italia sebenarnya sangat pantas untuk tampil di Piala Dunia tahun ini. Kami layak ke sana, namun sayangnya kami gagal menuntaskan peluang yang kami miliki. Piala Dunia tanpa Italia akan sangat berbeda. Sekarang kita punya tugas untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi lagi, ucap Mancini. Sarri bahas rencana Lazio di bursa transfer Januari nanti. Lazio terbilang sangat aktif di bursa transfer musim panas lalu dengan mendatangkan 8 pemain baru untuk menambah kedalaman skuad mereka di musim 2022-2023 ini. Meski demikian, menurut Maurizio Sarri akan berbeda cerita di bursa Januari nanti. Seperti biasa, klubnya tidak terlalu aktif seperti di tahun-tahun sebelumnya. Saya sama sekali belum berbicara dengan klub atau para pemain mengenai transfer. Lazio biasanya hanya melakukan sedikit aktivitas atau bahkan tidak melakukan apapun di bursa musim dingin. Sejarah klub berkata demikian, ujar sang pelatih.
Federico Di Marco klaim Inter sudah lewati fase buruk di musim ini. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Inter Milan mencatatkan start yang buruk di awal musim ini, bahkan akibat penampilan buruk mereka, Nerazzurri sempat tertahan di papan tengah klasemen Serie A. Inter mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dimulai dengan keberhasilan mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions hingga perlahan naik ke papan atas klasemen Liga Italia. Menanggapi penampilan Inter yang mulai membaik, Federico Di Marco lantas mengklaim Inter telah berhasil melewati masa-masa sulit mereka pada musim ini. Juventus ikut ramaikan perburuan Son Heung-min. Kabar dari Italia mengatakan bahwa Juventus ikut dalam perburuan penyerang Tottenham Hotspur Son Heung-min yang sebelumnya telah dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Kabar itu dirilis oleh media asal Italia, Calciomercato, yang menyebutkan bahwa si nyonya tua akan ikut serta dalam perburuan sang penyerang timnas Korea Selatan. Juventus melihat pemain berusia 30 tahun itu sebagai sosok yang bisa menambah kualitas skuad mereka untuk bisa bersaing di pentas domestik dan Eropa. Si nyonya tua diperkirakan akan memerlukan lebih dari 200 juta euro termasuk upahnya untuk membawa Son ke Allianz Stadium. Ini rahasia Christian Eriksen tampil apik di Manchester United. Di awal kedatangannya, tak sedikit pihak yang ragu Eriksen bisa memberikan dampak besar bagi MU. Namun, Eriksen mengungkap rahasia di balik penampilan apik yang ditunjukkan dia pada musim pertamanya bersama Setan Merah. Eriksen sudah tampil sebanyak 20 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gol dan 6 assist. Eriksen mengaku merasa diterima sehingga dia tidak kesulitan untuk beradaptasi. Eriksen juga mengaku bahagia menjadi bagian dari Manchester United dan tidak menyesali keputusannya untuk merumput di Old Trafford. Kirim kode, Mikhailo Mudryk bersedia ke Arsenal. Bintang Shakhtar Donetsk Mikhailo Mudryk berbicara secara eksklusif tentang kemungkinan pindah ke Arsenal pada bulan Januari dan mengungkapkan bahwa dia telah mengikuti The Gunners dengan cermat. Dia memuji Arsenal dan membuka pintu untuk pindah ke Emirates Stadium. Meskipun dia ingin berbicara langsung dengan Arteta tentang perannya di tim, Mudryk juga menyinggung ketertarikan terhadapnya selama musim panas, mengatakan ada 3 klub yang menginginkannya, tetapi kesepakatan itu tidak pernah terjadi. Wales bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2022. Robert akan menjadi manajer pertama yang memimpin Wales di turnamen besar saat dia mengawasi penampilan Piala Dunia pertama mereka selama 64 tahun di Qatar. Salah satu dari skuad pilihan Page adalah bintang Fulham Dan James yang bersikukuh The Dragons tidak akan berada di Doha hanya untuk menambah angka. Kami sepenuhnya pantas berada di sana, kami pergi ke setiap pertandingan dengan keyakinan bahwa kami bisa mendapatkan hasil terbaik dari itu. Tidak ada tekanan bagi kami punya kesempatan untuk pergi keluar dan menikmatinya, ujarnya. Lionel Scaloni ekspektasi ke timnas Argentina jangan terlalu tinggi. Pada perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar, timnas Argentina masuk ke dalam salah satu kandidat peraih gelar juara. Salah satu alasannya karena La Albiceleste diperkuat oleh sederet bintang kelas dunia. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengakui bahwa dirinya tidak bisa menjanjikan bisa membawa La Albiceleste untuk menjadi juara Piala Dunia 2022. Scaloni meminta para pendukung Argentina untuk tidak memiliki harapan terlalu tinggi pada para pemain karena untuk menjadi juara bukan perkara yang mudah. Memphis Depay bantah sengaja cedera untuk tampil di Piala Dunia. Memphis Depay membicarakan soal cedera yang selama ini dialaminya di Barcelona. Menurutnya, cedera itu membuatnya tidak bisa berlaga di tim asal Katalan tersebut. Depay telah mengecam desas-desus bahwa dia menunda pemulihannya sehingga dia berada dalam kondisi puncak untuk Piala Dunia dan mengatakan dia sekarang fit, tetapi telah diberitahu bahwa dia tidak akan menjadi starter dalam pertandingan Piala Dunia pertama timnya melawan Senegal. Memphis mengakui itu bukan berita yang ingin dia dengar, tapi dia merasa cukup filosofis tentang berbagai hal saat ini.
Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!